Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mengetahui ciri grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan nilai C. Contoh penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada gambar jembatan. Jadi di bagian ininya membentuk kurva. Kemudian yang kedua ada gambar lintasan bola yang dilemparkan berbentuk parabola. Nah, adik-adik bisa melihat ini berbentuk parabola. Jadi, contoh kedua gambar ini merupakan penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, hari ini kita akan mempelajari fungsi kuadrat. Jadi hari ini kita akan belajar langsung men-sketsa grafiknya berdasarkan nilai A, B, dan C tanpa harus menentukan titik potong sumbu-sumbu dan tanpa menentukan titik puncaknya. Jadi begitu juga sebaliknya, jika diketahui grafiknya berupa parabola, kita bisa nih langsung menentukan kisaran nilai A, B, dan C, apakah positif atau negatif. Jadi hari ini kita akan mempelajarinya. Sekarang kita akan melihat yang pertama yaitu nilai A. Jadi nilai A pada grafik fungsi kuadrat atau parabola ini berfungsi untuk menentukan arah parabola. Jadi arah parabolanya ini yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Selain itu juga untuk menunjukkan kurva tersebut memiliki titik puncak maksimum atau minimum. Nah, jadi jika nilai A-nya lebih dari 0 atau positif, maka parabola terbuka ke atas dan mengakibatkan nilai minimum. Nah, jadi adik-adik ingat ya, jika A-nya lebih dari 0, maka ini positif dan parabolanya terbuka ke atas. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, dia akan terbuka ke atas. Kemudian jika nilai A-nya kurang dari 0, maka negatif dan parabolanya ini akan terbuka ke bawah dan mengakibatkan nilai maksimum. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk mengingatnya lebih mudah, jadi adik-adik bisa ingat nih, jika nilai A-nya lebih dari 0, A lebih dari 0 berarti kan positif. Sesuatu yang positif biasanya orang akan tersenyum. Nah, jadi gambar grafiknya ini terbuka ke atas nih, seperti senyuman kan. Kemudian jika nilai A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Nah, seperti lambang sedih gitu ya. Ya, jadi akan terbuka ke bawah. Jika ingat negatif akan terbuka ke bawah, sedangkan jika nilai A-nya positif atau lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Dan ada juga adik-adik perlu mengingat ya, jika nilai A-nya semakin besar, maka grafiknya akan menjadi lebih kurus. Kemudian nilai B dengan A. Nilai B dan A pada grafik fungsi kuadrat atau parabola berfungsi untuk menentukan letak titik puncak. Yang pertama, titik puncak ada di kiri sumbu Y jika AB-nya lebih dari 0. Nah, adik-adik bisa perhatikan ya, jika AB-nya lebih dari 0, maka titik puncaknya ada di kiri sumbu Y. Kemudian, jika titik puncaknya ada pada sumbu Y, maka B-nya harus sama dengan 0. Nah, adik-adik bisa lihat ya, jika titik puncaknya ada pada sumbu Y seperti ini, berarti itu B-nya harus sama dengan 0. Kemudian, jika titik puncaknya ada di kanan sumbu Y, maka AB-nya harus kurang dari 0. Seperti ini ya, titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi, AB-nya harus kurang dari 0. Untuk memudahkan mengingat posisi titik puncak berdasarkan nilai A dan B, kita gunakan singkatan berikut. Jadi kita gunakan singkatan BK Saki. Apa sih BK Saki? BK Saki berarti beda kanan sama kiri. Nah, jadi yang artinya jika tanda A dan B-nya ini berbeda, maka kita pakai yang BK, beda kanan. Jadi seperti ini, misalkan A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, kita bisa lihat kan A-nya tandanya kurang dari, sedangkan B-nya tandanya lebih dari, atau tidak A-nya lebih dari dan B-nya kurang dari 0. Nah, maka posisi titik puncaknya akan ada di kanan sumbu Y. Kayak ini, jika beda tadi kan kita makainya yang kanan, BK, beda kanan. Nah, sedangkan jika tanda A dan B-nya sama, kita akan memakai yang saki, sama kiri. Jadi jika misalkan A-nya kurang dari 0, kemudian B-nya juga lebih kurang dari 0, maka posisi titik puncaknya ada di kiri sumbu Y. Seperti ini. Dan jika
A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, kita juga memakai posisi titik puncaknya yang ada di kiri sumbu Y. Kita pakai yang saki sama kiri. Jadi adik-adik bisa ingat ini ya, bahwa BK saki, beda kanan sama kiri. Kemudian yang terakhir yaitu nilai C. Apa sih fungsi dari nilai C? Jadi nilai C ini untuk menunjukkan perpotongan grafik dengan sumbu Y. Jadi bisa positif, juga bisa negatif atau tepat pada pusat koordinat. Nah, jadi seperti ini. Misalkan, memotong sumbu Y positif itu C-nya harus lebih dari 0. Nah, jadi seperti ini, dia akan memotong sumbu Y positif. Kemudian, jika grafiknya memotong sumbu Y di pusat 0,0, maka nilai C-nya harus sama dengan 0. Jadi, jika grafiknya memotong sumbu Y di pusat 0,0, maka nilai C-nya harus sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Memotong sumbu Y di pusat 0,0, ini C-nya harus sama dengan 0. Kemudian, jika memotong sumbu Y negatif, maka nilai C-nya kurang dari 0. Nah, seperti ini. Sumbu Y negatif, C-nya kurang dari 0. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai A, B, dan C berdasarkan grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Adik-adik bisa lihat ya, grafik fungsi kuadrat ini. Nah, tentukan nilai A. Nilai A-nya kita bisa lihat dari kurvanya. Kurvanya terbuka ke atas, maka kalau terbuka ke atas, nilai A-nya akan lebih daripada 0 dan bernilai positif. Kemudian untuk menentukan nilai B-nya, kita pakai singkatan BK saki. Nah, karena titik puncaknya ada di sebelah kiri, kita akan memakai yang saki, sama kiri. Nah, kalau sama kiri, berarti kalau nilai A-nya lebih daripada 0, maka nilai B-nya juga akan sama, yaitu lebih daripada 0. Kemudian untuk nilai C-nya, kita akan melihat kurva. Kurvanya ini memotong di sebelah mana? Di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri berarti kurva memotong sumbu Y ini adalah negatif. Kalau negatif, maka nilai C-nya akan kurang daripada 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana nilai a-nya ini kurang daripada 0, b-nya lebih daripada 0, dan c-nya lebih daripada 0. Nah, maka gambar yang sesuai ialah yang pertama, kita melihat a-nya ini, dikatakan bahwa a-nya kurang daripada 0. Kurang daripada 0, otomatis grafiknya akan terbuka ke bawah. Berarti yang grafiknya terbuka ke atas, kita coret mana? Yang A ini terbuka ke bawah, benar. Yang B-nya juga, yang C benar terbuka ke bawah, yang D juga terbuka ke bawah. Berarti yang terbuka ke atas kita coret, yang B ini salah. Kemudian B-nya lebih daripada 0. Nah, di sini kita lihat A-nya kurang daripada 0, B-nya lebih daripada 0. Nah, tanda mereka beda kan? A-nya A-nya kurang dari, sedangkan B-nya lebih dari. Berarti kita pakai yang persamaan kemarin, BK saki. Karena ini tandanya beda, berarti kita memakai yang BK, beda kanan. Berarti beda kanan, berarti grafiknya harus ada di sebelah kanan. Kita lihat, yang grafiknya di sebelah kiri kita coret. Yang A di sebelah kanan, yang C juga di sebelah kanan. Otomatis kita eliminasi yang D. Kemudian yang terakhir, C-nya lebih daripada 0. Kalau C-nya lebih daripada 0, berarti nilainya, kurvanya harus memotong di sumbu Y yang positif. Kita lihat yang positif, yang C memotong di sumbu Y yang negatif ini, -1. Berarti otomatis ini salah. Yang benar jawabannya adalah A, karena dia memotong di sumbu Y yang positif. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya.